المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام وإلى مؤلف هذا الكتاب شيء لله لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علوما تنفعنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فقه وحكم تعلم النساء. Nah, ini judul, jadi kita baca ya. Fiqhun wa hukmu ta'allumin nisa'i. Jadi fiqhun ini jadi khabar, mubtada'nya terbuang. Hadza fiqhun wa hukmu ta'allumin nisa'i. Ilmu fikih dan hukum perempuan mempelajarinya. Apa hukumnya belajar fikih syariat bagi perempuan? Nah, ini dianggap oleh pengarang Syekh Sya'rawi bab atau pasal yang sangat penting, karena hampir berabad-abad. Jadi dengan ini juga dianggap nomor sekian masalah belajar ini. Nah, padahal kalau kita berpikir, apalagi dalam Islam, bahwa perempuan itu adalah merangkat peribahasa al-ummu madrasatul ula. Jadi ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak. Nah, artinya anak itu paling dekat ke ibunya dibandingkan kali bapaknya. Nah, karena itu seharusnya, bahkan menurut Imam Ibnul Jauzi, pendidikan agama bagi perempuan itu sungguh lebih penting sebenarnya dibandingkan barang dengan meme. Karena hubungan anak ke orang tua itu jauh lebih dekat ke ibunya. Jadi lebih ada barang ini dibandingkan dengan bapaknya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang pentingnya mencari ilmu. Apa kata Nabi ente? Ini hafal wahla putihnya. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Nah, jadi wa muslimah ini jadi riwayat bil makna kan. Kalau meredaksi sebenarnya entah muslimin. Nah, ada catatan kakinya. Jadi hadis ini sahih tapi biduni ziyadati muslimah, tanpa ada tambahan muslimah. Jadi redaksi sebenarnya hadis ini talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Jadi mencari ilmu itu hukumnya fardu atas setiap muslim dan muslimah. Jadi dalam Islam, bahkan dalam Al-Quran, kalau sasaran itu adalah laki dan perempuan secara bersamaan, maka kata-kata itu atau redaksinya cukup redaksi dalam bentuk mudzakkar, laki-laki. Innal ladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai, kan amanu berarti lafadznya mudzakkar. Tapi yang dimaksudkan itu adalah dua-duanya, dengan meme ataupun dengan nine. Jadi itulah tradisi dalam bahasa Arab, karena dianggap dengan nine berasal dari dengan meme. Jadi Siti Hawa berasal dari tulang rusuknya Nabi Adam. Nah, ini aran riwayat bil makna. Dan ngombe-ngombe tetol'ang wa muslimah. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Nah, idzan, karena itu, nah ini komentar pengarang. Nahnu faradna at-ta'lima 'alal mar'ati.
Karena itu kami menganggap wajib hukumnya belajar itu atas perempuan juga. Wa hinama tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Hafsata binti Umar. Hafsah ini dari kanggo pertanuin ini. Tazawwaja baturan min. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawini Hafsah, lamun tazawwaja dan arab min itu kawin artinya. Berarti lazim, tidak mencari objek, tidak mencari maf'ul. Nah, bisa lazim itu berubah menjadi muta'addi dengan tambahan min. Kawin menjadi mengawini. Ketika Rasulullah mengawini Hafsah, jadi tidak tersebut min dari, karena min ini min ta'diyah haram. Ketika Rasulullah mengawini Hafsah, jadi putri dari Sayyidina Umar, wa kana Umar qad jaa laha bimra'atin min bani Adiyyin tu'allimuha al-qira'ata wal kitabata. Jadi Umar sendiri menekadukana. Jadi dari dulu ya, Umar qad jaa laha bimra'atin. Umar sudah membawakan anaknya ini bimra'atin, seorang wanita, guru perempuan maksudnya, min Bani Adi, dari Bani Adi, suku Adi, tu'allimuhal qira'ata wal kitabata, untuk mengajarkan anaknya al-qira'ata wal kitabata, membaca dan menulis. Nah, ini dasarnya Rasulullah sendiri, bahkan Sayyidina Umar jadi mengajarkan atau mencarikan putrinya seorang guru perempuan jauh sebelum dia dikawini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'daha, nah setelah itu, maksudnya setelah dia menikah dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'allamat, jadi dia belajar, wa tazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia setelah dikawini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabar rasulu, Rasul meminta ay yastamirra maji al-adawiyyati ila baiti, agar perempuan Adawiyah sebelum ini kanana tetap dia datang ila baitihi. Jadi Rasulullah minta agar kedatangan perempuan Adawiyah itu terus jadi istimrar, maksudnya terus datang ke rumahnya. Untuk apa? Litu'allima Hafsata, untuk mengajarkan Hafsah yang sudah menjadi istri baginda Rasul, baqiyatal ilmi, jadi sisa ilmu, maksudnya ilmu-ilmu yang lain. Nah, ini menjadi pembelajaran leite, terutama kaum hawa perempuan, bahwa ini menjadi contoh begitu luar biasanya perhatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pendidikan bagi anak perempuan. Bahkan Rasulullah, dan cukup, padahal kan Hafsah ini sudah dicarikan guru khusus oleh Sayyidina Umar, tapi Rasulullah tetap mencarikan, bahkan minta supaya gurunya ini tetap mengajar Siti Hafsah di rumahnya. Nah, yang kedua, apa kira-kira ajarnya Siti Hafsah isi gurune ini? Kalau agama, tentu Rasulullah lebih pintar. Nah, jadi tenelekan tenu bahwa yang dipelajari itu adalah ilmu secara umum dan agama doang. Di atasnya sebutnya al-qira'ata wal kitabah. Jadi dia belajar nulis, belajar membaca, karena inilah dasar-dasar ilmu. Jadi sebelum dia belajar agama, jadi ilmu secara umum. Nah, jadi tenen dah lekan tenau bahwa ilmu umum ini juga
sangat penting terpelajarin. Faqala Umar, jadi Umar berkata kepada Rasulullah, laqad ta'allamat, seolah-olah ya Rasulullah, Hafsah sudah belajar. Jadi jauh sebelum dia dikawini oleh Rasulullah pada ane wahyi belajar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi Rasul menjawab, litujawwidahu wa tuhsinahu. Masih ingat jawadat tajwid, hasanah tahsin. Jadi beda artinya. Tajwid itu artinya jadi belajar lebih baik, membaikkan bacaan tajwid. Tahsin sama, memperbaiki bacaan atau belajar supaya bisa membaca dengan baik. Jadi Rasulullah menjawab perkataan Umar ini ya supaya dia bisa belajar lebih baik, artinya lebih matang ilmunya. Nah, itu maksud Rasulullah. Jadi fal tata'allami al-mar'atu, lam latana lam lil amar, maka hendaklah perempuan itu tetap belajar. Jadi lamuna arak kata perintah kemudian menggunakan fi'il mudhari, maka fi'il mudhari ini artinya istimrar, terus menerus. Fal tata'allamil mar'ah, seorang perempuan itu terus belajar, tidak boleh setengah-setengah. Walakin ay yajibu an tarkaza ala at-ta'limin naw'i. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Tetapi wajib hukumnya perempuan itu antar kaza ala. Jadi rakaza baturan ala. Antar kaza ala at-ta'limin naw'i. Jadi fokus belajar ilmu yang spesifik untuk perempuan. Nah, kan ada perbedaan ilmu antara laki dan perempuan. Jadi si wajib ini kaitannya barang hal-hal yang berkaitan dengan kewanitaan perempuan. Nah, ini tahunya fardu, wajib. Namun selain lain ya baulah si sunat, fardu kifayah. Apa yang dimaksudkan dengan ilmu spesifik khusus? At-ta'limun naw'i alladhi yunasibul mihnah allati satu'ahidu laha fil hayati. Jadi ilmu spesifik itu maksudnya adalah ilmu yang sesuai dengan tugas pekerjaan perempuan. Jadi satu'ahidu laha fil hayah, yang cocok bagi perempuan itu untuk menunjang kehidupannya atau dalam kehidupannya. Jadi cocok dengan tugas dan kewajiban seorang perempuan. Kalau dia misalnya jadi seorang nyonya, ibu, maka tugas dan kewajibannya adalah belajar tentang bagaimana menjadi ibu yang baik. Nah, ini salah satu contoh. Jadi kewajibannya menyusui, mendidik dan lain sebagainya. Jadi ilmu ini wajib dipelajari. Ini karena ar-rukuz ala ta'lim an-naw'i. Jadi fokus kepada ilmu-ilmu yang spesifik untuk perempuan.